Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Zainal Arifin, MSI, dan Ibu Elvira Destiansari, SPD, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami presentasikan pada kali ini yaitu tentang evolusi manusia secara tingkah laku dan budaya. Saya Darbi Lestari selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya saya persilahkan kepada kelompok 6 kelas Palembang untuk memperkenalkan diri. Saya Kinanti Adara Natasha sebagai pemateri. Saya Iskia Romauli Situmorang sebagai pemateri. Adapun susunan acara pada diskusi kami pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, dan 3. Penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 6 kelas Palembang. Kepada Saudari Kinanti Adara Natasha, kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas beberapa pokok bahasan yaitu kultural atau kebudayaan, evolusi kebudayaan menurut perintis antropolog, perkembangan kebudayaan masyarakat prasejarah Indonesia, yaitu kebudayaan zaman batu dan kebudayaan zaman logam. Evolusi manusia secara tingkah laku dan budaya. Evolusi menurut kamus berarti perubahan. Evolusi memiliki pengertian perubahan dari waktu ke waktu pada satu atau lebih sifat yang diwariskan pada suatu populasi organisme. Konsep evolusi menurut Hasan, bahwa evolusi hanya terjadi pada sifat yang diwariskan pada suatu populasi, belum banyak dipahami oleh mahasiswa atau masyarakat luas. Perubahan yang terjadi pada salah satu sifat yang tidak diwariskan dalam suatu populasi tidak akan menyebabkan terjadinya evolusi. Walaupun perubahan tersebut diakibatkan oleh alam ataupun rekayasa manusia, salah satu contohnya adalah ketika tanaman bonsai yang direkayasa manusia menjadi kerdil, menghasilkan benih, kemudian benih tersebut ditanam, maka benih akan tumbuh sebagai tanaman yang normal dan tidak kerdil jika diperlakukan manusia. Artinya, sifat kerdil tidak diturunkan pada generasi berikutnya, terlebih dalam populasi. Konsep evolusi mengacu pada sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Dalam pandangan para antropolog, istilah evolusi yang merupakan gagasan bahwa bentuk-bentuk kehidupan berkembang dari suatu bentuk ke bentuk lain melalui mata rantai transformasi dan modifikasi yang tidak pernah putus. Pada umumnya diterima dengan sebagai awal landasan berpikir mereka. Evolusi manusia adalah tema sentral yang menyatukan antropologi dan mereka mencoba memakai pendekatan 4 bidang, yaitu antropologi budaya, antropologi fisik, arkeologi, dan linguistik yang saling dihubungkan. Secara umum, pengertian kebudayaan mengacu kepada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makna ini kontras dengan pengertian kebudayaan sehari-hari yang hanya merujuk kepada bagian-bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi sopan santun dan kesenian. Next. Evolusi kebudayaan menurut Louis H. Morgan. Ia adalah seorang perintis antropolog Amerika terdahulu yang dimana sebagai karir awalnya adalah seorang ahli hukum yang banyak melakukan penelitian atas suku Indian di hulu sungai St. Lawrence dekat kota New York. Karya terpentingnya yaitu Ancient Society pada tahun 1987 yang memuat 8 tahapan tentang evolusi kebudayaan secara universal. Adapun dari 8 tahapan tersebut, yang pertama,
zaman liar tua, yaitu zaman sejak adanya manusia sampai menemukan api. Kemudian manusia menemukan kepandaian meramu, mencari akar-akar tumbuhan. Yang kedua, zaman liar Madia. Merupakan zaman di mana manusia menemukan senjata busur panah. Pada zaman ini, manusia mulai mengubah mata pencahariannya dari meramu menjadi pencari ikan-ikan di sungai sebagai pemburu. Yang ketiga, zaman liar muda. Pada zaman ini, manusia dari persenjataan busur panah sampai mendapatkan barang-barang tembikar, namun masih berburu pada kehidupannya. Yang keempat, zaman barbar tua. Pada zaman ini, sejak pandai membuat tembikar sampai mulai beternak maupun bercocok tanam. Zaman barbar Madia, yaitu zaman sejak manusia beternak dan bercocok tanam sampai kepandaian membuat benda-benda atau alat-alat dari logam. Yang keenam, zaman barbar muda, yaitu zaman sejak manusia memiliki kepandaian membuat alat-alat dari logam sampai mengenal tulisan. Yang ketujuh, zaman peradaban purba, menghasilkan beberapa peradaban klasik zaman batu dan logam. Yang terakhir, zaman peradaban masa kini, yaitu sejak zaman peradaban tua atau klasik sampai sekarang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hizkia. Kepada Hizkia kami persilakan. Kita akan lanjut pada perkembangan kebudayaan masyarakat prasejarah Indonesia. Yang pertama ada kebudayaan zaman batu. Zaman batu adalah zaman di mana manusia belum mengenal logam. Dalam zaman ini, golongan manusia purba membentuk suatu kebudayaan yang terbuat dari batu. Kebudayaan yang dihasilkan dari batu pun sangat beragam. Kemudian, zaman batu ini dibagi menjadi beberapa periode, yaitu yang pertama, ada zaman Paleotikum atau batu tua. Zaman ini disebut sebagai zaman batu tua karena alat-alat hasil kebudayaannya masih dikerjakan dengan kasar. Hasil peninggalannya berupa peninggalan kapak batu dan alat serpi. Zaman Paleotikum atau zaman batu tua merupakan zaman di mana peralatan manusia prasejarah dibuat dari batu yang cara pengerjaannya masih sangat kasar. Zaman Paleotik atau zaman batu tua adalah zaman periode prasejarah yang diperkirakan Egation pada 6.000 tahun lalu. 600.000 tahun lalu. Pada periode ini, alat-alat yang digunakan manusia purba terbuat dari batu kasar yang belum dihaluskan, seperti kapak genggam atau kuper yang berfungsi untuk memotong kayu dan membunuh binatang buruan. Kehidupan masyarakat pada zaman Paleotik masih sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia purba sepenuhnya bergantung pada keadaan alam. Mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari alam dan dispenseri saat itu, atau disebut dengan food gathering. Oleh karena itu, tempat tinggal mereka berpindah-pindah atau nomaden. Tergantung pada daerah yang masih subur dan banyak menyediakan bahan makanan seperti binatang buruan. Ciri-ciri zaman Paleotik. Yang pertama, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar. Yang kedua, pola hidup manusianya masih mengembara atau nomaden. Yang ketiga, manusianya hidup dengan cara berburu dan meramu. Yang keempat, manusianya hidup dalam kelompok kecil. Dan yang terakhir, ditemukannya kebudayaan Ngadong dan kebudayaan Pacitan. Lanjut yang kedua, kebudayaan Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah merupakan zaman peralihan dari zaman Paleotikum menuju zaman Neolitikum. Pada zaman ini, kehidupan manusia praaksara belum banyak mengalami perubahan. Alat yang dihasilkan masih terlihat kasar meskipun telah ada upaya untuk memperhalus dan mengasahnya agar kelihatan lebih indah. Dari berbagai alat yang ditemukan, dapat dianalisis bahwa kebudayaan zaman Mesolitikum
dapat dibedakan menjadi 3, yaitu Pebble Kultur, Bone Kultur, dan Flake Kultur. Karakteristik zaman Neolitikum diantaranya yaitu kebiasaan manusia purba tinggal di tepi sungai atau laut, jika dibandingkan dengan manusia purba di zaman Paleotikum. Di sisi lain, manusia purba zaman Mesolitikum juga banyak yang tinggal di gua. Pada masa ini, manusia mulai hidup menetap dengan membuat rumah panggung di tepi pantai atau tinggal di dalam gua dan ceruk-ceruk batu padas. Manusia prasejarah juga mulai bercocok tanam dan telah terlihat mulai mengatur masyarakatnya. Mereka melakukan pembagian pekerjaan di mana kaum laki-laki berburu, sedangkan kaum wanita mengurusi anak dan membuat kerajinan berupa anyaman dan keranjang. Manusia praksara juga mulai mengenal kesenian. Dalam sebuah gua di Maros atau Sulawesi Selatan ditemukan tapak tangan berwarna merah dan gambar babi hutan yang oleh para ahli diyakini sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat prasejarah. Dari uraian tadi, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Mesolitikum dapat dikategorikan dalam 2 unit budaya, yaitu kebudayaan Kojomodinger dan Abrissourens, atau menurut Yulisani dan Masyur 2015. Selanjutnya yaitu kebudayaan Neolitikum. Menurut Sederajat tahun 2012 menyatakan bahwa zaman Neolitikum atau zaman batu muda merupakan revolusi dalam kehidupan manusia praaksara. Hal ini terkait dengan pemikiran mereka untuk tidak menggantungkan diri dengan alam dan mulai berusaha untuk menghasilkan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Di samping bercocok tanam, manusia praaksara juga mulai berternak sapi dan kuda yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kebudayaan Megalitikum. Pada zaman Megalitikum terbagi dalam 2 fase pencapaian. Fase pertama terkait dengan alat-alat upacara, sedangkan fase kedua terkait dengan upacara penguburan. Kebudayaan Megalitikum menghasilkan alat-alat antara lain, yaitu 1, kubur batu, yaitu bangunan yang disusun dari lempengan batu besar yang membentuk kotak persegi panjang dan berfungsi sebagai peti jenazah. Yang kedua, sarkofagus, yaitu batu besar yang dibuat menyerupai mangkuk atau bulat, 2 tangkup yang berbentuk seperti peti jenazah. Ketiga, waruga adalah peti kubur yang berbentuk kubus atau bulat. Waruga adalah kubur atau makam leluhur orang binahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari 2 bagian. Itulah presentasi dari kelompok kami, selanjutnya yaitu kesimpulan. Evolusi tingkah laku dan budaya manusia dari masa ke masa mengalami kemajuan yang semakin pesat. Perubahan dari zaman ke zaman memberikan pengetahuan bagi kita bahwa manusia cenderung belajar dan berkembang sehingga taraf kehidupan di tiap keturunannya meningkat ke arah yang lebih baik dan efisien. Pada awal kajian manusia tentang kebudayaan, satu bentuk metode berusaha untuk menggambarkan masyarakat dan kebudayaan primitif sebagai bahan acuan. Maksudnya, untuk mendapatkan gambaran dan pengertian tentang tingkatan-tingkatan kuna dalam sejarah evolusi kebudayaan manusia, dan dengan memberikan perbandingan masyarakat yang telah maju sebagai bentuk masyarakat dan kebudayaan yang tinggi dari tingkat evolusi kebudayaan itu. Itulah penyampaian dari pemateri tentang evolusi manusia secara tingkah laku dan kebudaya. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum itu, kami dari kelompok 6 kelas Palembang berterima kasih kepada Bapak dan Ibu selaku dosen pembimbing dan berterima kasih kepada teman-teman sekalian. Kami harap dari presentasi ini bisa memberikan wawasan baru kepada teman-teman sekalian. Dan nantinya kalau presentasi ini masih banyak kekurangannya, kami mohon kepada teman-teman yang menyimak video ini bisa menambahkan di kolom komentar. Harapannya dari materi ini bisa menjadikan manfaat bagi kita semua untuk ke depannya.
Karena presentasi kami pada hari ini sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutup diskusi ini dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie, siangnya makan bubur ketan. Cukup sekian presentasi kami pada hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.